Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya'illahi sholihin wa khususan ila rohi sadatina naqsabandin al ahmadin al mudakhirin al khalidin al ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Li sayyidina Abdul Qadir Jailani wa sayyidina Ahmad al-Badawi wa sayyidina Ahmad al-Rifa'i wa sayyidina Ibrahim ad-Dasuki wa sayyidina Ibrahim al-Bajuri wa sayyidina Abil Hasan al-Shadili wal Imam al-Syafi'i wal Imam al-Hanafi wal Imam al-Hanbali wal Imam al-Malik al-Madani wa li 'abdika Syekhina Muhammad Khalil Bangkalani wa Syekhina As'ad Syamsul Arifin wa sayyidina Fi Ali wa Fahmud radhiyallahu anhum wa sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama il 'amilin wal a'immatil mujtahidin. Anallahu ta'ala yahmina bima yadihim wa yumidduna bimadadihim wa yanfa'una min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niataki nikah ngaji gak ditodek ke kita sendiri untuk menambah ilmu, memasukkan ilmu, dan supaya mudah-mudahan jadi tambahan kepada nak foto keturunan, ilmu senafi manfaat, dan juga hadiahkan kepada para bunga tua kita sebeda nangego khusus orang tua dua dan para guru. Mudah-mudahan jadi amal jariah terkirim kepada arwah-arwah, dan juga khususan kepada setuju niat-niat kita karena niatan salihah ala hadin ya wa ala kulli niatis salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lana wa lakum yaghfiruna wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa ahlina wa ahlikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Anallahu ta'ala yaghfiru lana wa lahum wa yarhamuna wa yarhamuhum wa yarzuquna wa iyyahum ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dini wad dunya wal akhirah. Anallahu ta'ala yaftahu lana abwabal khairat wa yassarallahu ta'ala lana wa lahum umurad dunya wal akhirah wa yaqdimu lana bi husnil khatimah. Wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi sayyidina Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, mudah-mudahan kita dituruni melalui pelantaran tadi wasilah perhubungan rohani kepada para ulama, para ulia, para orang-orang Allah Subhanahu wa taala yang besar-besar tadi disambungkan. Semoga roh kita bersambung dunia sampai akhirat, dan wa ulumihim satuju ilmu-ilmu beliau yang tertutur kepada kita, ngalir kepada surat keturunan kita, ilmunya khusus ilmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ilmunya para nabi yang lain, dan ilmu para utusan yang lain, semua para utusan Allah yang 25. Semoga kini kepada kita, kepada rohani kita, dan sampai ke surat keturunan pun bisa terstop, dan sampai 7 generasi, 7 keturunan, cucu, bahkan mengalir terusnya sampai ke 41 keturunan sampai seterusnya ila yaumil akhir. Muka jadi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Orang-orang siapa sih mengikuti langkah-langkah jalur ilmu-ilmu beliau, sekangku titian, semaloros, sema katujuan, saja Allah, sema mencipta langit dan bumi, mencipta alam akhirat, dan mencipta alam semua semesta rohani dan jasmani, alam langit dan alam bumi, alam rohani, alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara al-qulubal mu'minina bil ma'rifat wa adnat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'da tahiyyah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Rabbi zidni ilma walhiqni bis sholihin. Allahumma aftah alaina futuhul arifin. Allahumma aftah alaina futuhul awliya. Allahumma aftah alaina futuhul anbiya wal awliya wasyuhada wassolihin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'd. Wal muhtaramin, para alim ulama, para mujtahidin fi sabilillah, para aulia, para sholihin, wal masyarik wal maghrib ila maghribiha, yang sangat saya muliakan, yang sangat kita junjung tinggi, yang sangat kita takzimi, yang sangat kita patuhi, dan juga yang saya muliakan hadirin wal hadirat, mustami'in dan mustami'at di mana juga berada,
yang kita sayangi dan kita cintai, wabil khusus yaitu Bapak Guru Aziz, beliau selaku Kepala Sekolah SDN Papian. Beliau asal keluarga besar juga Yayasan Lembaga Pondok Pesantren Nurul Fatah Bilis-Bilis. Semoga beliau diberi manfaat oleh Allah serupa kesehatan jasmani dan rohaniah, terutama manfaatnya manfaatnya ilmu, amin ya rabbal alamin. Juga beliau merupakan sahabat saya sudah alhamdulillah kurang lebih 2 tahun, alhamdulillah. Jadi karena ini beliau di pinggir jalan, destinasi Jalan Lebu Raya antara Arjasa Kangayan. Jadi saya kalau ke Kangayan dari Arjasa sering mampir, karena sudah di pinggir jalan. Alhamdulillah beliau dan kita semua diberi kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga terfungsi dengan sebaik mungkin, karena kata Allah di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah kepada waktu, wal asr demi masa, innal insan sesungguhnya manusia lafi khusr dalam kerugian, terkecuali yang tidak rugi illal ladzina amanu, mereka orang-orang yang pada beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan beriman kepada para ulama, beriman kepada para malaikat, beriman kepada benda-benda gaib, dan beriman kepada hari akhirat atau hari ad-din, yaitu hari pembalasan atau hari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amilus sholihat, dan dilanjutkan orang-orang yang beramal soleh itu tidak rugi. Dua itu yang tidak rugi, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghuni alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Badi, Allah Maha Pencipta sesuatu yang baru ini. Jadi amal iman dan beramal soleh itu harus berganding, melekat di dalam dada kita, zahiran wa batinan, itu tidak rugi, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dilanjutkan lagi amalan soleh, wa amilus solehah wa tawasaw bil haqq, dan mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada kebaikan-kebaikan, wa tawasaw bis sabr, dan mengajak kepada kesabaran. Artinya kesabaran apakah ini? Kesabaran semua fenomena dalam kehidupan ini kita harus sabar. Sabar kita karena segala hal yang ada, yang terjadi, kita sabar. Sabar kita membuat, melaksanakan tugasan muamalah, itu amalan-amalan soleh, itu berbentuk apa saja amalan soleh, itu kita sabar. Sabar artinya kita walaupun misalnya kita menginfakkan sebuah dakwah, misalnya itu kita menginfakkan masa dan waktu dan bahkan lisan yang kita bicarakan ini, karena penat juga orang berfatwa ini, tapi kita harus sabar. Jika sabar, jadi itu yang dimaksud sabar, dan banyak rincian-rincian kesabaran ini untuk menempuh
keberjayaan dunia akhirat. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Hadirin wal hadirat mustami'in dan mustami'at rahimakumullah. Tidak lupa yang kedua kalinya selawat dan salam semoga tetap tercucur kepada kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, batin kita, rohani kita selalu bermata rantai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, baik dari sikap, dari secara fi'liyah, secara ikrar, secara lisan, dan maupun secara tasdik fil qalbi, setelah membenarkan dalam hati. Semoga baik di dalam terang maupun di dalam kegelapan, maupun ada orang maupun tidak orang, semoga kita terus bermata rantai menunjukkan dan tertunjukkan kepada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, contoh kecil kita bab bermakan, misalnya berhidangan, kita disunatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka atas tempo itu secara makan misalnya di luar rumah atau bisa dilihat oleh orang ramai, atau bisa dilihat oleh teman-teman, dilihat oleh orang lain, itu namanya perbuatan secara terang, jelas atau zahir. Tapi ada perbuatan tidak ada orang sama sekali, misalnya makan di waktu gelap, di rumah, di dalam rumah, tidak ada anak, tidak ada orang yang mengetahui juga. Kita harus menyambungkan amaliyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cuma dinampakkan kepada orang lain, kita bersikap bagaimana yang disunnahkan oleh baginda, dan banyak contoh-contoh perbuatan amaliyah yang lain. Dan juga bab ubudiyah, perbuatan pengabdian atau penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salat, puasa, dan lain-lainnya, kewajiban-kewajiban yang mutlak dimutlakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, mustami'in dan mustami'at rahimakumullah, saya mau menukil dari kitab ini, temanya kitab Ma'rifatullah, kitab di mana ma'rifat ini yang bermakna orang yang dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ma'rifat, mengetahui tentang kepada mengenai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan kata orang kuno ilmu akhirat. Di mana dalam mukaddimah pertama kita di dalam kitab ini, kita mulai dari lembaran pertama, yaitu mukaddimah, yaitu susunan bab-bab yang ada di dalam kitab ini. Yang pertama yaitu faslun awal, pasal yang pertama, latar belakang mengenal akan diri kita. Jadi perlu juga asbabul diri kita ini diketahui, karena ada tebu mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saya rasa kenal dekat dirinya, maka akan kenal dekat pangerannya. Artinya asbabul kejadian diri ini kita jangan lengah. Kadang kita kepada diri sendiri tidak kenal bagaimana untuk selanjutnya makrifat kepada Allah. Padahalnya orang yang betul-betul sayang kepada diri kita, bagaimana diri ini zahir batin kita utuh sampai ke ajunan Allah atau sampai ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Kata lainnya,
itu sampai ke akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diri jasmani dan rohani ini perlu diketahui, karena itu asbabun nuzul, kejadian terciptanya kita dan atau jadinya kita jadi lahir ke dunia ini. Yang kedua yaitu nomor 4, sirrullah, di mana bab yang menerangkan sir artinya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dawu di situ, al insanu sirri wa ana sirru, cek sangkuna manusia sengko jerea rahasianya manusia, manusia rahasianya sengko. Kan mangkana di dalam diri mun betul-betul dikombi diri, diperdalami diri kita, maka akan ketemu sang Khalik pencipta kita secara hakul basir, kebenaran penglihatan mata batin, yang dikatakan al-haakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Jadi yang sekali-kali melihat lau ta'lamuna ilmal yakin, kamu mengetahui dengan ilmu keyakinan. Artinya ilmu keyakinan yaitu untuk mengenal rahasia Allah yang sangat gaib. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, Allah yang sangat halus, wahai Allah yang sangat halus. Maka di situ kita harus memperdalami kehalusan diri kita dengan sebenar-benar diri yang ada di dalam diri kita. Jadi untuk mengetahui barang yang sir, yang rahasia di dalam, kita harus dikombi dulu. Nika arti kenal badan, kulit 3 sampai berapa, lendekan itu harus dikenal terus ke dalam, terus sampai alam malakut jabarut lahut nufus, terus nikah beberapa lendekan alam marroh laki itu dikemas, artinya diketahui sampai beberapa jaraknya di masing-masing alam, terus turun sampai ke alam ajsam, sampai ke alam dunia ini, sampai Allah rasuk roh kita kepada jasad kita, supaya apa? Kita tidak terhilang jasadnya. Kan makanya ada orang matinya itu hilang dengan jasadnya. Itulah orang-orang yang kawin jasmani dan rohaninya menyatu Allah Muhammad Adam. Bahkan aja kalau Wali Songo ada Sunan Maulana Malik Ibrahim, bahkan pada semenjak pepeto makamnya, pada semenjak 9 makamnya, Asta Yusuf 5 makamnya, ada di Talango, Asta Fengki ada di Afrika, ada di Banten, ada di Makassar. Aslinya beliau orang Makassar. Nah, itulah keanuannya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang betul-betul lebur zahir batinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa beliau juga manusia, kita manusia, beliau seperti itu, kenapa kita tidak seperti itu? Itu kegagalan daripada kita sendiri untuk menggali orang-orang ulumihim, orang ilmu para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ilmunya para nabi khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlunya kita ibaratkan pokok, kita ibaratkan mangga. Kita tahu kepada mangga, untuk tahu kepada isi sebenarnya di dalam mangga itu, maka kita dikupas kulitnya. Maka setelah tahu kulitnya sudah dikupas, mengetahuilah isinya. Nah, setelah dikupas lagi mengetahui biji di dalam. Pas dikupas lagi mengetahuilah isi biji sampai penghabisan.
Nah, itulah namanya diibaratkan untuk kita menggali sampai kalau boleh sampai 7 pintu gerbang. Gerbang pertama, gerbang kedua, gerbang ketiga sampai gerbang ketujuh. Diibaratkan orang mau menghadap raja dilapis-lapis 7 pintu gerbang. Raja ada di dalam gerbang pertama ada sukaritinya. Terus ke gerbang kedua ada penunggu sampai pemajlisan, disitulah karaton gerbangnya baru ketemu kepada seorang raja yang ada di dalam. Ya. Hadirin wal hadirat mustami'in dan mustami'at rahimakumullah, maka di sini juga bab 11 yaitu menyatakan halaman 11 atau lembaran ke-11 makna ihram, tabdil, munajat, ma'araj atau martabat kelima tauhid. Jadi martabat kelima tauhid, yang dikatakan martabat kelima tauhid adalah kalimat thayyibah, kalimat yang bagus adalah afdalu dzikri fa'lam annahu qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat tauhid. Dan kita tidak dijelaskan secara terperinci, nanti ada penjelasan pada bab-bab masing-masing. Maka di sini masuk nomor 12, ragam diri segala aulia Allah yang kamil mukamil. Jadi jasad ragam dirinya para wali-wali Allah yang sempurna lagi yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali-wali itu, kalau orang itu wali, semua nggak ada yang hancur jasadnya. Para nabi nggak ada yang hancur jasadnya. Waliullah nggak ada yang hancur jasadnya, bahkan hilang dari kuburnya. Itulah orang-orangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-14, faslun kedua wasiyah Syekh wal Ustadz Al-A'zam Syekh Muhammad Saman Al-Madani, menyatakan mengenai perjalanan aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dikatakan ilmu sufiyah. Ilmu sufiyah, ilmu yang halus, yang sangat bersih, halus, ilmu-ilmunya orang-orang sufiyah. Dan ada di rentetan tadi kita tawassul tadi li Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddami li Sayyidina Abdul Qadir Jalani wa Sayyidina Abil Hasan Al-Shadili wal Imam Syafi'i wal Imam Al-Hanafi wal Imam Al-Hanbali wal Imam Al-Maliki Al-Madani wa li abdika Syekhina Muhammad Khalil Bangkalani wa Syekhina Asad Samsul Arifin wa Syekhina Ki Ali Wafa Al-Pendun radhiyallahu anhu sadatina Sufia, guru-guru si Sufi, muhakkikina yang benar-benar muhakkik, Sufia yang muhakkik, wal ulama'il alimin amilin, dan ulama-ulama orang-orang alim yang betul-betul mengamalkan ilmunya. Jadi ulama itu bukan sembarang orang. Sampai Allah disebutkan di dalam Al-Quran mengatakan innama yakhsya'allahu min ibadihil ulama. Cek sangkuna Allah orang si takut dekat Allah min ibadihi, dari kalangan hamba nasengko al ulama, yaitu adalah ulama. Kalau orang itu tidak takut kepada Allah, masih cengkak-cengkok, perjalanan politiknya cengkok, perjalanan jabatan bengkok, perjalanan jadi presiden kiai cengkok, bupati cengkok, itu bukan ulama namanya. Ulama itu betul-betul warasatul anbiya, betul-betul pewaris para nabi,
Jadi betul-betul lurus straight, tidak ada ke Lampung kering. Itu yaitu diantaranya memegang siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Dan juga ulama itu mesti zuhud, mesti wara. Kalau ulama itu mesti tidak melaksanakan haram, subhat tidak dia kerjakan, apalagi haram. Karena subhat tetangga kepada mendekati haram. Kalau sampai subhat tidak mau, apalagi haram mau. Itu ulama. Zuhud wazahada fid dunya, zuhud dari segala urusan dunia, tapi memperbaiki dunia. Seperti suatu contoh, 35 tahun menjadi gubernur Malaysia di Provinsi Kelantan, itu namanya ulama, namanya Ni Abdul Aziz. Di Abdul Aziz itu separuh gajinya dari gaji gubernurnya diinfakkan, separuh gajinya. Gajinya sendiri dibuang, apalagi mak korupsi seterwajaan orang kangian, apalagi korupsi sangat menjauh dari korupsi. Gajinya sendiri nggak mau separuh diinfakkan ke jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun dia jadi gubernur 35 tahun berhenti karena sudah wafat beliau, tapi rumahnya saya sendiri pernah berziarah. Rumahnya masih rumah kayu, koli, pekerja bangunan masih bagus rumahnya. Itulah tanda-tanda ulama yang betul-betul mewarisi. Karena debuna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadisnya, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala, sampai dua kali Nabi berkata, ala tasma'una innal badadati minal iman, innal badadati minal iman. Ala tasma'una, ingatlah, ngidi ngabernakapi, ingatlah, ngidi ngabernakapi. Innal badadati minal iman. Cek sangkuna kesederhanaan itu bagian dari iman. Kesederhanaan itu bagian dari iman. Itu katakan, makanya beliau betul-betul ulama-ulama yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti wazahada fid dunya, zuhud ibad dunia, tapi memperbaiki kekhalifaannya di muka bumi, kepemimpinannya di muka bumi. Ini seperti raja-raja pada zaman dulu, sultan-sultan pada zaman dulu, semua membawa pensyair agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi raja untuk menyelaraskan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat mustami'in dan mustami'at rahimakumullah, kita baca lembaran-lembaran, nomor-nomor lembaran di dalam kitab ini, yaitu faslun atau bab-bab atau pernyataan-pernyataan dan beberapa pernyataan dalam satu bab. Nomor 23, makazanah arfiyah, makarana tauza'iyah. Ini nanti penjelasannya kita rinci ketika sampai pembahasan ke situ, insyaallah. Dan selanjutnya 24, makazanu bistiyah, dan yang 25 makazanu majdubiyah, dan yang ke-31 makna dzukr, dan yang ke-33 faslun kalimah qadaul fawaidi, dan yang 36 faslun faslun ke-6 kifayah qadaul fawaid, dan yang 37 halaman faslun ke-7 tafsirun
suratul Fatihah, tafsir surat Fatihah. Dan 39 pohon arsy qabli, pohon arsy qabilatun rahasiyah. Dan halaman yang 40 faslun atau bab ke-8, termasuk bab ke-8, mengetahui diri kita yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Dan halaman 41 waktu sembahyang yang 5. Dan halaman yang 42 faslun ke-9 Aksaratul Quran yang 30 juzuk masuk pada diri yang terlampir atau melekat di dalam diri kita. Dan halaman ke-43 faslun ke-10 hurufun sifatun asifat 20, sifatun 20 masuk kepada tubuh kita. Jadi sifat 20 yang melekat di dalam tubuh kita. Dan halaman 44 faslun masuk faslun ke-11 bilangan asal kejadian kita, bilangan atau jumlah kejadian di dalam diri kita. Dan halaman yang 46 faslun ke-12 masuk faslun ke-12 kitab 140. Dan halaman 47 faslun ke-13 masuk an-niyah. Dan 48 faslun masuk faslun ke-14 syariah. Dan halaman 52 ragam sempurna pengenalan diri. Dan halaman ke-55 ragam martabat 7. Dan halaman 56 masuk kepada faslun ke-15 takbiratul ihram. Dan halaman 57 ragam diri sempurna dan dunia akhirat. Dan halaman 58 masuk faslun ke-16 salat hajat. Dan halaman 59 masuk kepada faslun ke-17 bacaan sehabis salat 5 waktu atau wiritan. Dan halaman 61 masuk kepada faslun ke-18 amalan sembahyang salat maghrib dan subuh. Dan masuk kepada halaman 62 faslun sembahyang masuk kepada fasal ke-19 amalan sehabis salat fardu 5 waktu. Dan halaman ke-62 masuk kepada faslun ke-20 amalan sehabis salat subuh. Dan halaman 63 masuk kepada faslun ke-21 amalan setiap malam sebelum tidur. Dan halaman ke-64 masuk kepada faslun ke-22 petunjuk atau tawassul atau perhubungan. Halaman ke-65 masuk faslun ke-23 sembahyang sunat tasbih. Dan halaman ke-66 masuk kepada faslun ke-24 sembahyang sunat hidayah untuk mendapat hidayah. Dan faslun kepada halaman ke-67 masuk kepada faslun ke-25 cara mempermudah rezeki
Dan faslun ke-67, faslun masuk kepada pasal ke-26 supaya mendapat kelapangan dunia dan di dunia dan di akhirat. Masuk halaman yang terakhir, menginjak kepada penjelasan pertama. Insyaallah kita buka di dalam halaman pertama, yaitu atau faslun awal, yaitu menerangkan tentang masuk faslun yang pertama, kata pengantar al-babul awal, bab yang pertama masuk diantaranya, yaitu kata pengantar alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Maka kemudian daripada itu ketahuilah olehmu wahai talib bahwasanya mengenal akan dirinya maka telah mengenal ia akan Tuhannya, dan lagi tiada sempurna seseorang itu mengenal akan dirinya jikalau tiada tahu akan asal kejadiannya. Dan yang mula-mula dijadikan Allah Ta'ala seperti yang dijadikan atau yang diceritakan dalam sebuah riwayat ketika Abdullah ibnu Abbas datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, faqala sallallahu alaihi wasallam, apa yang mula-mula dijadikan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, innallaha halaka qablal asya nurun nabiyuka. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqa, telah menciptakan asya qabla asya, sebelum sesuatu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ana nurun nabi, yaitu adalah sengko, adalah nabiyuka, nabinya benar. Sebelum segala sesuatu itu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nyatalah bahwa roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang dijadikan dahulu daripada segala asya atau segala perkara. Dan lagi dijadikan Allah Ta'ala daripada zatnya, seperti perkataan Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, seorang kibarul ulama wal aulia, pembesarnya ulama dan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, innallaha khalaqa ruhun Nabi Muhammadin min zati wa khalaqa ruhul ilmi min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata pernyataan Abdul Wahab Asy-Sya'rani, innallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khalaqa ruhu nabi, telah menciptakan ruhna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang dikatakan Ahmadan abduhu wa rasuluh,
Jadi Nabi Ahmad. Jadi Ahmad itu masih nama di alam roh sebelum turun lahir Muhammad bin Abdullah. Maka Muhammad bin Abdullah Allah turunkan melalui asbabul pernikahan, maka itulah yang dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad itu adalah zahir dan Ahmad itu adalah rohani di dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min dati, yaitu daripada zat Allah Subhanahu wa taala, rohna Nabi Muhammad langsung keluar daripada zat atau wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa ruhul ilmi, sedangkan Allah telah menciptakan roh yaitu ilmu min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ilmu, dari segala ilmu itu, baik ilmu zahir maupun ilmu batin, segala ilmu baik di dunia maupun ilmu di akhirat, maka semuanya itu dari nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersyahadat dalam dua kalimat syahadat, maka walaupun orang itu belajar ilmu dunia atau ilmu sains, mereka ilmu para ilmuwan yang menguasai ilmu dunia, maka itu disandarkan, artinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala ilmu itu merupakan sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya ilmu itu tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkecuali orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mengakui atas segala sesuatu ilmu pengetahuannya, yaitu baik orang-orang ahli sains maupun orang-orang menguasai ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu keduniaan. Yang dikatakan ilmu umum adalah ilmu yang dipelajari oleh semua manusia, termasuk semua agama yang ada di dunia ini. Itu yang dikatakan ilmu, terkecuali itulah selain orang Islam yang kufur atas segala datangnya ilmu itu, bahwasanya dari nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu dikatakan kafir karena mengingkari dua kalimat syahadat, karena sumber segala sesuatu adalah daripada dua kalimat syahadat, termasuk dari sumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sejenak membagi evaluasi ini, ilmu pengetahuan ini mengenai ilmu ma'rifat ini, kita walaupun dibuka dengan awal pembukaan, insyaallah semoga kita berlanjut sampai khatam dalam apa isi kandungan dalam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita akhiri dengan kurang lebihnya, kita mohon maaf yang tiada batasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.